Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya KSH Pon. Pada kesempatan ini saya sedang habis mengerjakan Realme C12 ya, dengan kasusnya itu mati total ya. Ini saya sekedar mau share sedikit apa yang saya lakukan ya. Oke, apa kabar semua sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya setelah mengecek HP-nya ya, saya lakukan penggantian IC CPU ya, menggunakan Kannibalan. Ini chipsetnya saya ganti menggunakan chipset dari Realme C15. Saya masukkan ke Realme C12. Ini saya sekedar mau share, ini adalah Arpus ya, ini ya. Ini saya kasih sebagai pengganti lem. Arpusnya saya tujukan ke IC yang setelah di ACP atau diganti, saya kasih Arpus sebagai pengganti lem. Dan tujuannya adalah kalau HP-nya masuk air, jadi airnya nggak langsung masuk ke IC ya. Maksud saya seperti itu. Maka saya mengganti lem menggunakan Arpus yang dilelehkan menggunakan blower. Ya, ini posisinya sudah saya kasih Arpus ya, Arpus solder ya. Seperti ini Arpusnya. Ini berwarna kuning ya. Ini saya beli di toko elektronik. Harganya 3.500. Ini keras ya. Ini akan mencair apabila terkena panas blower. Dan saya juga meracik dari Arpus dan saya tambahkan fluk yang harga 5 ribuan. Saya campur dan hasilnya mantap ya. Ini yang sudah dicampur saya sering lakukan untuk melepas IC atau memasang IC di HP ya. Nah, ini penampakan setelah dicampur ya, antara fluk dan Arpus. Hasilnya seperti ini. Ini tidak keras karena sudah dicampur, dan tinggal dicomot saja, diambil pakai pinset, tuh kan kena. Ini tinggal dikasihkan ke IC yang mau dilepas atau yang mau dipasang. Ini hasilnya saya rasa lebih baik ya daripada menggunakan flux saja, karena dari segi timahnya juga hasilnya itu lebih celing ya, lebih meling, lebih celing. Ya, itu sekedar saya mau share saja sedikit. Semoga bisa jadi referensi ya buat teman-teman, daripada beli fluk yang mahal. Ini harganya 3.500 Arpusnya, dan campur menggunakan fluk yang murahan saja yang 5 ribuan. Hasilnya memuaskan bagi saya loh, bagi saya itu memuaskan. Dan untuk yang Arpus yang masih keras, saya pergunakan sebagai pengganti lem untuk mengelem IC yang telah diganti seperti CPU, IC eMMC. Ini saya aplikasikan di Realme C12 ya. Ini saya habis mengerjakan kasusnya mati total ya, habis ganti IC CPU. Ya, ini kronologisnya Realme ini adalah mati total ya.
posisinya tidak terdeteksi di komputer. Saya cek keseluruhan kapasitor, tidak ada yang short atau konslet. HP-nya mati. Terus saya coba shortkan itu data 0, pin data 0, terus pin CLK atau CMD, shortkan ke ground. Seharusnya kalau HP normal itu akan terdeteksi MTK port USB ya, karena ini chipsetnya adalah CPU MediaTek. Dan ternyata setelah saya shortkan pin data 0-nya itu atau CLK, tidak terdeteksi di PC ya. Dan saya coba angkat IC eMMC-nya, saya lepas. Seharusnya HP tanpa IC eMMC itu seharusnya terdeteksi MTK port, dan ternyata nggak terdeteksi sama sekali. Dan saya coba sebelum eksekusi itu ya, saya coba pakai USB doktor USB, ternyata arusnya itu normal ya, seperti HP normal saat sedang mengecas ya. Jadi saya anggap IC power itu aman ya. Ya, IC power itu aman. Makanya saya akhirnya lepas IC eMMC. Nah, habis itu kan nggak terdeteksi juga. Akhirnya saya ACP, angkat cetak dan pasang lagi IC CPU-nya, dan ternyata sama. Setelah itu saya coba mengganti CPU-nya menggunakan CPU Realme C15 ya. Ini ada punya milik temen. Saya pasang CPU-nya saja dan ternyata terdeteksi MTK port. Berarti fix kerusakan berada di CPU. Dengan penyakitnya itu mati total, tidak terdeteksi di PC. Posisi arus ampere di USB doktor normal. Semua cek di coil-coil output IC power ya, itu keluar tegangan semua. Seperti itu. Jadi fix ya, itu adalah kerusakan di CPU. Dan saya ini mengganti menggunakan CPU Realme C15. Saya pasang, lalu karena nggak hidup, jadi saya lakukan flash menggunakan box UV. Saya download filenya, nanti filenya saya sertakan di link ya, di link deskripsi, link flashnya menggunakan UV yang flashnya. Setelah selesai flash, HP-nya nyala, cuma masuk recovery saja, karena di dalam firmware tersebut ada file, beberapa file, ada 4 file. Ada beberapa 4 file ya, 4 file yang belum masuk, dan saya lakukan direct ya, direct eMMC, dan saya memasukkan filenya yang belum masuk, seperti file CDT engineering, terus file my custom, terus file Oppo Reserve 2, dan file special prelude. Keempat filenya saya masukkan manual menggunakan cara direct eMMC. Setelah saya masukkan, dan ternyata loading sempurna ya sampai ke menu. Ya, ini hanya sekedar cerita pengalaman ya, karena saya nggak sempat videokan karena posisinya ini kan ya, memang saya nggak lupa nggak record. Jadi saya cuma sekedar mau share. Ini saya aplikasikan Arpus sebagai pengganti lem. Tujuan saya agar HP ini masuk air, airnya nggak langsung masuk ke IC ya, seperti itu ya. Ini saya lakukan semua ya. Ini IC CPU, eMMC saya kasih Arpus semua, lelehkan menggunakan blower. Nanti saya coba pas posisi IC power juga saya akan lakukan ya,
penambahan Arpus. Nanti saya kalau ada yang butuh filenya Realme C12 Brick, saya kasih filenya nanti di description kalau kerusakan di software ya, atau setelah penggantian IC eMMC atau penggantian CPU menggunakan file yang ada di deskripsi ya, nanti saya sertakan linknya. Ya, ini saya akan mencoba praktekkan ya. Ini saya mau mengelem IC powernya menggunakan Arpus. Arpus solder yang harganya cuma 3.500. Ini saya mau aplikasikan di IC power. Karena CPU sama eMMC sudah saya kasih lem. Ya, ini aplikasinya tinggal dipanaskan seperti ini ya. Tinggal dicairkan menggunakan blower, dipanaskan, lalu kita ambil, lalu taruh di IC powernya atau ditaruh di IC yang mau dikasih Arpus, lalu di blower keseluruhan biar meleleh, mencair, dan biar merata ya di seluruh IC, agar air apabila terkena air HP-nya itu nggak langsung masuk ke bawah IC ya. Ya, untuk mengurangi terjadinya short, kerusakan pada IC saat terkena air. Dan apabila mau mengganti IC lagi, nanti setelah dikasih ini cukup di blower saja, karena kalau habis di blower ya langsung leleh. Ini seperti halnya flux, cuma ini posisinya kalau sudah kering itu keras. Ini saya kasih semua ya di IC yang kecil-kecil. Saya mau lindungi semua IC menggunakan Arpus agar nanti kalau terkena air jadi nggak pada rusak ya. Nih saya kasih semua ya sebagai pengaman ya, daripada menggunakan lem yang keras ya mending pakai ini. Jadi nanti kalau rusak lagi mudah ya dalam melepas IC nya, tidak harus membersihkan lem. Ini posisinya Realme nya sudah nggak ada lemnya sama sekali, karena ini sudah melalui tahap penggantian CPU, terus intinya lemnya sudah tidak ada semua. Jadi saya berani ini semuanya itu di lem. Ini sudah bukan HP Realme lagi ya, karena sudah tidak ada lemnya, lem yang hitam. Ini seperti halnya HP Xiaomi yang dulu ya, yang belum pakai lem. Ya, ini cepat kering ya. Ini posisinya cepat kering dan hasilnya itu keras ya. Itu seperti itu ya. Ini tujuan saya untuk mengurangi kerusakan di komponen apabila terkena air, apabila HP-nya masuk ke dalam air ya. Ini untuk mengurangi resiko short atau gosong. Seperti itu ya, posisinya sudah di lem semua, CPU, eMMC, IC power sudah saya kasih Arpus ya. Saya aplikasikan seperti itu ya, selain untuk mencampur flux yang murahan ya, saya campur menggunakan flux murah dan Arpus ya, hasilnya maknyos juga itu. Dalam proses melepas IC, memasang IC itu hasilnya mantap daripada memakai flux saja.
Ya itu sedikit share ya pengalaman saya, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Intinya seperti itu ya. Yang butuh file flashnya nanti ada di deskripsi, nanti saya sertakan link firmware-nya untuk brick Realme C12. Oke, kita coba nyalakan ya HP-nya. Ini aman ya, nggak bakal short kan, ini bukan cairan. Dan memang ini diaplikasikan untuk ya sebagai fluk ya. Jadi nggak akan short ya. Nah, ini sudah nyala. Realme C12 memakai CPU Realme C15 dan hasilnya mantap ya, bisa nyala sempurna. Ini file emailnya, nomor email ini dari bawaan Realme C15 ya, saya kasihkan ke IC eMMC bawaan Realme C12, jadi ngikut nomor emailnya, ngikut Realme C15. Kalau Realme C15 itu kan RAM-nya 4 GB ya, 4 dan internal 64 GB. Untuk Realme C12 ini RAM 3, internal 32 GB. Oke, sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sekian dari saya ya. Support terus channel ini. Jangan lupa like, share, komen. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.